Puji Tuhan. Shalom Bapak Ibu, saudara-saudara semua. Hari ini kita kembali berkumpul dalam channel YouTube GBI Rock untuk memuliakan, mengagungkan Tuhan di hari ini. Sebab Tuhan baik, Tuhan ajaib, Tuhan luar biasa bagi kita semua. Saya percaya karena hari ini kita masih bisa menerima sehat, kekuatan daripada Tuhan, nafas kehidupan yang Tuhan masih berikan bagi kita untuk memuliakan Tuhan. Mungkin di tengah-tengah wabah corona, mungkin di tengah-tengah apa yang terjadi saat ini, bencana yang terjadi saat ini, kita tak punya kekuatan untuk memuliakan Tuhan. Haleluya. Kita akan memuji, memuliakan Tuhan hari ini karena Tuhan baik. Hari ini kurasa bahagia. Amin. Come on. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan. Mari kita bersuka. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan. Mari kita bersuka. Di dalam siapa? Dalam Tuhan. Bersuka. Dalam Tuhan. Katakan bersuka. Bersuka, bersuka dalam Tuhan. Mari bersuka, oh bersuka citalah. Bersuka, bersuka dalam Tuhan. Sekarang bersuka, bersuka citalah. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan. Mari kita bersuka. Oh yeah. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan. Mari kita bersuka di dalam Tuhan. Bersuka dalam Tuhan. One, two, one. Bersuka, bersuka dalam Tuhan. Mari bersuka, bersuka citalah. Bersuka, bersuka dalam Tuhan. Sekarang bersuka, bersuka, bersuka. Come on, semua jemaat nyanyikan. One, two. Bersuka, bersuka dalam Tuhan. Mari bersuka, bersuka citalah. Bersama-sama. Bersuka, bersuka dalam Tuhan. Mari bersuka, bersuka citalah. Bersuka, come on. Bersuka, bersuka dalam Tuhan. Mari bersuka, bersuka citalah. Bersuka, bersuka dalam Tuhan. Sekarang bersuka, bersuka. Sekarang bersuka. Sekarang bersuka. Sekarang bersuka. Sekarang bersuka. Sekali lagi, sekarang bersuka. Sekarang bersuka. Katakan bersuka, bersuka citalah. Oh, amin. Tetap bersuka, tetap terus memuliakan Tuhan hari demi hari. Mungkin banyak masalah yang akan kita hadapi, tapi dengan memuliakan Tuhan, hati kita menjadi senang. Memuliakan Tuhan, kita menjadi lebih tenang. Karena firman Tuhan berkata, hati yang gembira adalah obat yang manjur. Amin. Puji Tuhan.
Kita akan memuliakan, mengagungkan Tuhan, menyembah Tuhan saat ini. Siapkan hati kita semua, kita akan angkat pujian bagi Tuhan. Tenanglah kini hatiku. Haleluya. Tuhan memimpin
masa menjelang, tapi terang bagiku ini tangan Tuhan yang pegang bersama-sama. Banyak hal tak ku pahami dalam masa menjelang, tapi terang bagiku ini tangan Tuhan. Tapi terang bagiku ini, tapi terang bagiku ini tangan Tuhan yang pegang. Shalom. Apa kabar Bapak Ibu Saudara sekalian dimanapun Anda berada saat ini, baik di rumah-rumah di Jogja maupun barangkali di kota lain. Saya percaya kita semua anak-anak Tuhan ada dalam perlindungan Tuhan yang sempurna. Saat ini tiba saatnya kita akan menerima berkat yang terbaik, yaitu firman Tuhan yang kita percayai, firman yang hidup, yang akan menguatkan kita semua. Kali ini kita akan belajar dari satu ayat, yaitu Lukas 10 ayat 1. Akan saya bacakan, demikian firman Tuhan. Sekali lagi, diambil dari kitab Lukas 10 ayat 1. Demikian firman Tuhan. Kemudian daripada itu, Tuhan menunjuk 70 murid yang lain, lalu mengutus mereka berdua-dua mendahuluinya ke setiap kota dan tempat yang hendak dikunjunginya. Ini ayat yang pertama, dan kita sambung dengan ayat yang lain yang saya ambil dari 2 Timotius 2 ayat 2. Demikian firman Tuhan. Apa yang telah engkau dengar daripadaku di depan banyak saksi, percayakanlah itu kepada orang-orang yang dapat dipercayai, yang juga cakap mengajar orang lain. Baik, sebelum melanjutkan berikutnya, mari perkenankan saya untuk masuk dalam doa, memimpin doa pada saat ini. Mari kita berdoa bersama. Allah Bapa, Allah yang Maha Kuasa, yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus, kami sungguh mengucap syukur Tuhan, karena perlindungan dan penyertaan-Mu yang sempurna atas setiap kami, anak-anak-Mu, yang saat ini dimanapun mereka berada, di rumah-rumah, baik di kota Jogja maupun di kota-kota yang lain Tuhan. Kami senantiasa mengucap syukur kepada Engkau Tuhan. Ini kami, anak-anak-Mu, biarlah Roh Kudus yang bekerja, sehingga kami siap menjadi tanah yang gembur, tanah yang subur, untuk menerima benih firman yang dari Engkau. Terima kasih Tuhan, ini kami anak-anak-Mu, kami boleh menangkap apa yang menjadi isi hati-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Mari sama-sama katakan, amin. Baik, tema gereja kita pada masa ini adalah tentang collaboration. Seperti ayat yang tadi saya sebutkan, yang tertulis dalam Lukas 10 ayat 1. Tuhan Yesus berkata, Tuhan Yesus menunjuk 70 murid. Menarik, yang ditunjuk ini lebih dari satu. Menarik, yang ditunjuk ini 70 orang. Bukan orang tunggal, tetapi jamak, lebih dari satu. Kita ketahui juga, Paulus menulis surat kepada Timotius, mengatakan demikian di 2 Timotius 2 ayat 2. Percayakanlah itu kepada orang-orang yang dapat dipercayai. Paulus menyebutkan orang-orang.
Jadi jelas di sini baik Tuhan Yesus yang sudah diajarkan Tuhan Yesus. Kita tahu juga Paulus akhirnya meneruskan bahwa kita semua mempercayakan, kita menunjuk tidak hanya satu orang, tidak hanya satu figur saja, tetapi kita menunjuk lebih dari satu. Kita menunjuk 2 orang, kita menunjuk 3 orang, kita menunjuk 70 orang. Apa pesan dari Tuhan yang bisa kita tangkap dari sini? Saudara-saudara sekalian, kita ini, saya memiliki beberapa pengalaman menarik. Saya memiliki satu teman. Katakanlah dia ini memiliki hobi bersepeda. Maka teman saya ini setiap hari, setiap pagi mengayuh sepeda. Katakanlah jaraknya bisa 5 kilo atau 10 kilo. Hari pertama dia melakukannya dengan penuh semangat. Hari kedua 10 kilo bisa dilalui dengan baik. Hari ketiga 10 kilo lagi bisa dilalui dengan baik. Tetapi apa yang terjadi pada hari berikutnya, katakanlah hari keempat, hari kelima, rekan saya ini sudah merasa bosan. Rekan saya ini bisa jadi sudah merasa tidak bersemangat lagi, tidak memiliki semangat yang sama pada hari pertama, kedua, dan ketiga. Kita tahu juga sebetulnya saya ini tidak memiliki hobi sepak bola. Dikatakanlah ada pertandingan sepak bola, ada pertandingan yang kita sebut away match atau home match. Nah, menarik saudara-saudara sekalian, pada saat seseorang atau satu kelompok atlet ini, pemain sepak bola, saat mereka melakukan pertandingan tandang, pertandingan di kandang lawan, ternyata di atas 50% kesebelasan ini, kesebelasan yang baik, kesebelasan yang memiliki kualitas bertanding yang sangat baik, ternyata bisa kalah. Kenapa? Karena waktu melakukan pertandingan away, tidak ada supporternya, tidak ada yang mendukung, tidak ada orang-orang yang menemani atau memberikan support atau dukungan kepada kesebelasan ini. Katakanlah 2 minggu berikutnya kesebelasan ini balik lagi ke kandangnya, sehingga ada match yang lain, pertandingan yang lain yang disebut home match. Kesebelasan yang sama ini akhirnya bisa memenangkan pertandingan itu. Kesebelasan ini saat disaksikan oleh para pendukungnya, supporternya di seluruh stadion ini, akhirnya bisa memenangkan pertandingan dengan baik. Saudara-saudara sekalian, anak-anak Tuhan, warga kerajaan Allah yang dikasihi oleh Tuhan kita. Ini pesan yang harus kita tangkap. Kita tahu para supporter itu tidak ikut bertanding. Para supporter itu tidak ikut menendang bola. Supporter itu tidak ikut ngoper bola atau bahkan tidak turun ke lapangan sekalipun. Tetapi harus kita catat, kehadiran mereka sangat bermakna buat para atlet di kesebelasan itu. Tetapi keberadaan mereka memberikan dampak yang signifikan buat orang itu. Masih ingat rekan saya yang memiliki hobi untuk bersepeda. Pada hari yang kelima, hari keenam, akhirnya dia memiliki seorang teman yang bisa diajak bersepeda bersama. Saat dia ini merasa tidak bersemangat, tetapi karena memiliki rekan, ayo kita bersepeda bersama, maka orang ini bersemangat lagi. Maka orang ini berangkat bersepeda lagi dan bisa mengayuh sampai 5-10 km. Apakah temannya itu ikut mengayuh sepeda orang ini? Tidak. Apakah teman ini memberikan makanan atau minuman kepada orang ini? Tidak. Ternyata itulah power of collaboration. Jadi keberadaan orang lain di dalam diri kita, dalam lingkungan kita, mempengaruhi kita.
satu hal yang perlu kita catat, Bapak, Ibu, Saudara sekalian. Yang pertama adalah bahwa kita ini harus berkomunitas. Kita ini harus memiliki orang lain. Kita ini harus memiliki partner. Kita ini harus memiliki rekan kerja, rekan sepelayanan. Maka saya ajak dimanapun kita berada, yang belum bergabung di Komsel, ayo kita bergabung di Komsel. Karena di Komsel itu kita bisa menemukan saudara-saudara yang akan menjadi partner kita. Kita menemukan teman-teman yang nantinya kehadiran mereka bisa mendukung kita, sehingga saat kita bertanding sepak bola, kita bisa mendapatkan kemenangan itu. Saat kita bersepeda, kita bisa mengayuh sampai sejauh yang mana kita inginkan. 5 kilo, 10 kilo bisa kita lalui bersama saat kita memiliki partner atau rekan kerja. Biarlah pesan ini diperkuat dengan ayat Alkitab yang saya ambil dari Pengkhotbah 4. Ayat 9 sampai 12. Sekali lagi dari Pengkhotbah pasal 4 ayat 9 sampai 12. Saya bacakan ayat 9. Berdua lebih baik daripada seorang diri, karena mereka menerima upah yang baik dalam jerih payah mereka. Karena kalau mereka jatuh, yang seorang mengangkat temannya. Tetapi wahai orang yang jatuh, yang tidak mempunyai orang lain untuk mengangkatnya. Juga kalau orang tidur berdua, mereka menjadi panas. Tetapi bagaimana seorang saja dapat menjadi panas? Ayat 12, dan bila mana seorang dapat dialahkan, 2 orang akan dapat bertahan. Tali 3 lembar tak mudah diputuskan. Firman Tuhan dengan tegas memberikan pesan pada kita. Jangan kita ini sendiri saja. Jangan kita menjalani kehidupan kita ini sendiri saja. Memang kita bisa jadi orang yang kuat. Bersepeda bisa kuat mengayuh. Tapi hari-hari tertentu kita ini memerlukan partner. Kita memerlukan orang. 1 orang baik, tetapi 2 orang lebih baik. 2 orang menjadi lebih panas. Bahkan dikatakan kita ini bisa saling tolong-menolong. Kita tangkap pesan ini, collaboration. Kita harus berkolaborasi. Ayo, di dalam Komsel kita ini bisa memperhatikan rekan-rekan kita. Kita bisa memperhatikan gembala Komsel kita. Kita bisa memperhatikan anggota-anggota di dalam Komsel kita. Barangkali ada yang butuh bantuan doa, bantuan dukungan. Dengan kita ini menelpon saja, sudah bisa menguatkan. Dengan kita ini memperhatikan mereka, mereka tahu kalau mereka tidak jalan sendiri. Dan bahkan kita percayai apapun masalah yang kita hadapi, saat kita ini tidak sendirian, maka kita bisa menghadapi masalah itu. Bahkan kita terus mengandalkan Tuhan, dan masalah demi masalah bisa kita selesaikan. Yang pertama, kita harus berkomunitas. Yang kedua, saat kita ini berkomunitas, 1 orang berkumpul dengan 1 orang yang lain menjadi 2. Bergabung lagi 1 orang yang lain menjadi 3, menjadi 4, dan seterusnya. Maka apa yang kita butuhkan di sini adalah yang disebut teamwork. Betul, teamwork. Maka kita ini tidak boleh berdiri sendiri. Saat kita ini berdua, kita harus memastikan bahwa kita ini bisa berjalan bergandengan. Kita boleh saling memperhatikan, melihat apa yang dibutuhkan teman kita. Kita mempunyai sepatu 2 pasang, teman kita tidak memiliki alas kaki, kita bisa meminjamkan sepatu kita. Ada orang lain yang mau mengangkat meja, kemudian karena dia tidak sekuat, bebannya terlalu berat begitu, maka rekan-rekan kita bisa membantu mereka, dan kita menjadi tim, melakukan teamwork yang baik. Ayo kita angkat bersama-sama, sehingga 2-3 orang mengangkat,
maka meja itu akan terangkat dan bisa kita pindahkan dengan mudah. Saudara-saudara sekalian, akhir-akhir ini saya sempat melihat suatu acara yang cukup menarik terjadi di Korea. Ada sekelompok manula di Korea, ya, katakanlah orang-orang yang berumur 60, 70 tahun, 80 tahun, baik laki-laki atau perempuan, kakek-kakek dan nenek-nenek. Saya lihat mereka ini memiliki aktivitas yang unik, yaitu mengumpulkan kardus atau karton. Memang untuk mengisi waktu mereka, tapi juga untuk mencari uang, apapun itu yang bisa mereka lakukan di masa usia senja mereka. Mereka menarik kereta dengan beban. Ditarik 100 kilo, 150 kilo. Mereka ini jalan dari satu toko ke toko yang lain. Ada toko yang tutup, di situ ada karton atau kardus-kardus, kemudian diambil, dimasukkan ke keretanya atau gerobak gitu. Jalan lagi 50 meter, menemukan kardus atau karton-karton yang lain, akhirnya diangkut, dimasukkan ke gerobak ini, sehingga menjadi tumpukan yang cukup tinggi 100 sampai 150 kilo. Luar biasa, kakek dan nenek ini ternyata mereka mampu menarik kereta dengan beban 100-150 kilo. Saudara-saudara sekalian, memang kalau kita ini berjalan sendiri seperti kakek dan nenek ini, apakah kita kuat membawa beban kita? Jawabannya adalah ya, mungkin kuat. Saya kuat. Bapak, Ibu sekalian, saat Anda menjalani hidup, menarik kereta dengan beban hidup, Bapak, Ibu, saudara sekalian, kita ini kuat. Tapi kita tahu, saya saksikan manula ini, seorang nenek yang sedang menarik kereta atau gerobaknya, kemudian ada lubang di jalan. Sehingga kereta ini akhirnya masuk ke lubang dan akhirnya kayak terperangkap. Nenek ini tidak bisa menarik kereta ini lagi. Karena rodanya menancap di lubang itu. Maka datanglah orang lain yang melihat, wah kasihan sekali nenek ini. Akhirnya ada satu anak muda yang datang, kemudian membantu mendorong kereta ini. Manula ini akhirnya bisa berjalan lagi, lolos dari lubang ini. Berjalan lagi 50 meter, belok ke kiri, kemudian ternyata ada jalan menanjak. Ya, saat kita menjalani hidup kita ini dengan beban yang berat, kita mampu. Tetapi saudara-saudara sekalian, jalan yang kita lalui ini tidak rata. Kadang-kadang ada jalan yang menanjak. Nenek ini akhirnya tidak kuat karena menghadapi jalan yang akhirnya menanjak tinggi. Saat dia berusaha narik, tidak kuat, ya, tidak bergerak, tidak berjalan. Akhirnya ada anak muda yang lain yang membantu mendorong dari belakang. Berjalan, berjalan, berjalan. Sampai akhirnya jalan menjadi landai kembali, maka nenek ini bisa melanjutkan perjalanan. Itulah artinya teamwork. Itulah artinya kolaborasi. Maka perlu sekali kita ini tidak hidup sendiri. Perlu sekali bahwa kita ini berkomunitas. Masalah dalam hidup kita mungkin kita bisa jalani dengan baik sehari demi hari. Kalau jalan itu lurus, kalau jalan itu rata, kalau jalan itu landai, dan aman-aman selalu begitu. Tapi jalan tidak selalu rata. Jalan kadang-kadang ada lubang, jalan kadang-kadang menanjak. Kadang-kadang dalam usaha Bapak Ibu Saudara ada masalah. Kadang-kadang dalam pekerjaan kita ada masalah. Kadang-kadang dalam keluarga kita tidak semulus jalan yang saya sebutkan tadi. Sama, kadang-kadang ada masalah, ada lubang dan ada tanjakan. Saat kita menjalani di jalan yang seperti itu, maka kita butuh orang lain yang membantu mendorong kereta kita. Kita membutuhkan tenaga lain, rekan kita atau teman kita. Maka
janganlah hidup sendiri. Maka kita harus berkomunitas. Yang pertama, kolaborasi. Yang kedua, teamwork. Kita harus bekerja sama. Saya percaya bahwa dengan melakukan kerjasama ini dalam komunitas kita, maka kita akan menjadi tim yang kuat. Bahkan saat kita menjalani semua permasalahan yang kita alami dalam kehidupan kita bisa menjalaninya dengan baik. Saya ada satu cerita yang terakhir. Satu kuda itu bisa menarik beban 4 ton. 4 ton kalau kita bicara tentang beban, wah ini beban yang seberat satu mobil, ya, beban yang padat begitu. Jadi mobil ini penuh dengan barang-barang beratnya 4 ton. Maka kuda ini bisa menarik kuat, ya, beban 4 ton, kuda ini bisa berlari dengan baik. Kemudian kita memiliki kuda yang kedua, maka kita bisa memberikan beban yang sama. Satu kuda berjalan ke utara dengan beban 4 ton, satu kuda yang lain berjalan ke selatan dengan beban 4 ton. Menariknya saudara-saudara, kalau berjalan sendiri-sendiri, maka kuda ini masing-masing hanya bisa menarik beban 4 ton. Tapi kalau kuda ini dijadikan satu, kemudian kita memakai satu gerobak saja, maka 2 kuda ini bisa menarik beban tidak 4 plus 4 yaitu 8 ton. Tetapi 2 kuda ini bisa menarik beban 12 ton. Jadi 3 kali lipat dari masing-masing kapasitas seekor kuda. Ini adalah hal yang luar biasa. Kalau kita ini bersinergi, kalau kita ini melakukan teamwork, maka kekuatan kita bertambah menjadi 3 kali lipat. Bahkan kuda ini kalau dilatih dengan baik, maka 2 kuda ini harus bekerja sama dengan baik. Tidak boleh mendahului. Kalau yang kuda yang sebelah kiri belok ke kiri, yang ke kanan harus mengikuti. Kalau yang kanan ini berlari lebih cepat, yang kiri harus mengikuti berlari dengan cepat juga. Demikian juga dengan kita. Saat kita berkomunitas, tidak boleh kita ini menang sendiri. Saat kita berkomunitas, kita tidak boleh hanya memikirkan diri kita sendiri. Kita harus memperhatikan orang di sebelah kiri kita. Kita harus memperhatikan saudara kita. Barangkali mereka membutuhkan sesuatu. Barangkali teman kita sedang mengalami masalah. Jangan hanya kita berpikir untuk diri kita sendiri. Jangan sampai kita ini hanya merasa akulah orang yang penting. Ayo kita jalani sesuai fungsi kita masing-masing. Sehingga mata tidak bisa berbicara kepada telinga. Telinga engkau tidak diperlukan. Kaki engkau hanya di bawah, tidak ada gunanya. Kata firman Tuhan, kita semua ini harus menjadi tubuh yang baik, tersusun dengan rapi, terikat dengan kasih Tuhan Yesus yang sempurna. Inilah yang diinginkan Tuhan kita, supaya kita semua, Bapak, Ibu, Saudara, tidak berdiri sendiri. Kita berkomunitas, keluarga A dengan keluarga B, dengan keluarga C, keluarga yang lain, sehingga kita bersatu. Dan tidak berhenti di situ saja, kita hanya harus bekerja sama, tidak memikirkan diri kita sendiri. Kita memandang keluarga yang lain, kita memperhatikan teman kita yang lain, sehingga kita ini bisa saling tolong-menolong. Hal yang lain adalah supaya kita ini menjadi tim, super tim yang kuat. Kita perlu bersinergi, kita perlu memperhatikan, berkoordinasi, sehingga kita menjadi semakin kuat. 2 ekor kuda saat dikoordinasi dengan baik, maka menghasilkan tenaga 4 kali lipat. Bisa kita bayangkan, satu pendoa maka akan bisa memindahkan 1 gunung. Tapi kalau 2 orang percaya berkumpul berdoa, maka bukan 2 gunung yang dipindahkan, tapi 3 gunung. Bahkan kalau pendoa ini
berkoordinasi, bersinergi dengan baik, dengan sungguh-sungguh, merupakan teamwork yang baik. Dua pendoa ini akan memindahkan 4 gunung sekaligus. Saya ajak Bapak, Ibu, Saudara sekalian, ayo kita berkomunitas. Ayo kita menjadikan teamwork yang baik. Ayo kita bersinergi. Maka saya percaya apapun masalah yang kita hadapi, saat ini masalah demikian berat, di saat ada wabah corona COVID-19, ada karyawan-karyawan yang diberhentikan, ada pekerjaan-pekerjaan yang akhirnya menurun, usaha-usaha yang menurun. Belum lagi kita ini harus menjaga diri supaya kita tidak terjangkit penyakit dan permasalahan-permasalahan lain yang semakin pelik. Ayo bersatu, ayo perhatikan saudara-saudaramu, ayo kita jadikan diri kita satu tim yang baik, sehingga kita bisa menjalani kehidupan kita dengan baik dan akhirnya kita mengalami kemenangan demi kemenangan. Amin. Sekian pesan dari Tuhan yang bisa saya sampaikan saat ini. Saya rindu kita menutup pesan Tuhan pada siang hari ini. Saya akan menyanyikan satu lagu. Bapak, Ibu, Saudara sekalian bisa ikut menyanyikan di rumah atau dimanapun Anda berada. Saya undang anak saya Sandra supaya ikut menemani saya. Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah. Jangan pernah menyerah. Jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah. Jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Jangan pernah menyerah. Jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah. Jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Mujizat Tuhan ada. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Terima kasih. Mari kita tutup dengan doa. Allah Bapa yang kami kenal dalam nama Tuhan Yesus, Allah yang Maha Perkasa, kami sungguh mengucap syukur Tuhan karena kami boleh menerima firman-Mu yang kami percaya akan menjadi sumber kekuatan bagi setiap kami. Kami tahu dan percaya Tuhan bahwa firman-Mu jelas dan tegas bagi setiap kami. Kami semua ada dalam perlindungan-Mu yang sempurna. Kami senantiasa Kau berikan kekuatan untuk menjalani kehidupan kami. Tetapi firman-Mu bagi setiap kami mengarahkan supaya kami ini tidak hidup sendiri. Kami harus berkolaborasi. Kami harus bersama-sama dengan teman dan rekan kami. Keluarga kami harus memperhatikan keluarga yang lain. Bahkan kami boleh saling memperhatikan rekan dan teman kami, bahkan keluarga yang lain.
jemaat yang lain. Kami boleh memperhatikan seluruh anggota jemaat yang menjadi keluarga besar GBI Rock Sejahtera ini Tuhan. Bahkan orang-orang lain di sekitar kami, dimanapun kami berada. Kami percaya Tuhan, saat kami ini bersatu di dalam nama-Mu, maka Engkau akan nyatakan kuasa-Mu, kemuliaan-Mu. Kami tahu apapun masalah dan beban hidup, pekerjaan, usaha kami, permasalahan demi permasalahan, bisa kami hadapi dan bahkan bisa kami selesaikan dengan baik. Karena Engkau memberkati persekutuan kami, Engkau memberkati kolaborasi kami. Terima kasih Tuhan, kami percaya Engkau memberkati setiap kami, Engkau memberkati umat-Mu dimanapun mereka saat ini berada. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara-saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, tiba saatnya kita bawa persepuluhan dan persembahan kita ke gereja. Bagi Bapak Ibu Saudara sekalian, saya percaya bahwa Tuhan tidak henti-hentinya memberikan berkat bagi kita semua. Mari kita bawa persembahan ini melalui transfer yang ada di layar. Bapak Ibu Saudara sekalian, Bapak Ibu Saudara sekalian bisa menyerahkan persembahan melalui transfer ini dari manapun Bapak Ibu Saudara sekalian. Kami percaya kita melakukan hal yang benar, memuliakan nama Tuhan, bahkan tidak menjadi kendala bagi kita untuk menjadi berkat. Kita memberikan persembahan kita meskipun kita harus ibadah secara online dimanapun kita berada. Baik, persiapkan persembahan ini, dan sekali lagi saya akan berdoa untuk persembahan ini. Allah Bapa, kami sungguh mengucap syukur karena tidak henti-hentinya Engkau memberikan, mencurahkan berkat bagi setiap kami. Engkau membuka tingkap-tingkap langit, berkat-Mu tercurah atas setiap kami, setiap anak-anak-Mu. Kami percaya Engkau membuat mereka menjadi cakap, Engkau membuat mereka menjadi berhasil dalam pekerjaan mereka, dalam usaha mereka. Engkau berkati Tuhan berkali-kali lipat. Bahkan di saat adanya pandemik ini sekalipun, kami percaya Engkau membuat kami, anak-anak-Mu, berbeda. Kami tidak akan pernah kekurangan karena Engkau senantiasa memberkati kami. Mari Tuhan, kami biarlah terus mengandalkan Engkau, dan kami boleh membawa persembahan ini dengan penuh ucapan syukur. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Baik, demikian saudara sekalian, akhir dari firman ini, dan kita sudah memberikan persembahan. Tiba saatnya kita menyaksikan pastor message dan juga pengumuman. Silakan. Shalom warga kerajaan, hidup berkemenangan di dalam Tuhan itu normal bagi setiap warga kerajaan. Kita punya kerajaan yang tak tergoncangkan, kerajaan yang tak terkalahkan, dan kerajaan yang tidak akan pernah berakhir seperti rajanya. Tetapi kepada kita, yaitu para Yosua, Tuhan berjanji, tidak akan ada yang bisa bertahan menghadapi engkau. Tidak ada. Raksasa manapun, embahai raksasa, tidak akan bisa bertahan. Karena kita bukan manusia biasa. Kita manusia yang disertai oleh Tuhan. Dan Tuhan berjanji tidak akan meninggalkan dan tidak akan membiarkan. Seringkali kalau kita berkata, Tuhan kenapa Engkau membiarkan kami dalam situasi ini? Saudara menghina Tuhan. Roh Kudus ada di dalam hidupmu, hatimu, di antaramu. Tuhan ada di antara kita. Dan Dia janji tidak akan membiarkan. Until the end of the age. Itu yang dijanjikan Tuhan Yesus pada murid-muridnya. Tidak kepada semua orang tentu saja, kepada keluarga kerajaannya saja. Dan Dia berkata, setiap daerah yang kamu injak dengan telapak kakimu menjadi milikmu. Saya tidak ada waktu untuk bersaksi, tapi seringkali saya mengalami hal-hal semacam itu. Dan benar-benar Tuhan berjanji, cuma ada yang bisa menggagalkan rencana Tuhan. Di dalam Yosua 1,
ayat yang ke-7, 6, 7, dan 9 ada perintah Tuhan. Ya, supaya kita menguatkan diri kita, be strong and very courageous. Courageous itu tabah, untuk tabah. Kenapa banyak orang putus asa, bahkan ada yang bunuh diri? Karena tidak tabah, saudara. Siapa pemenang itu? Bedanya pecundang dengan pemenang. Ya, pemenang itu berani bertahan lebih lama. Dia mungkin knockdown tapi tidak knock out. Mungkin saat ini saudara mengalami setelah lockdown jadi knockdown. No. Yang penting tidak knock out. Tuhan berjanji menyertai, tidak pernah membiarkan, dan tergantung daripada kita. Percaya tidak dengan janji Tuhan ini? Yang bisa menggagalkan diri kita sendiri kalau kita takut. Kalau kita gemetar, seharusnya yang gemetar itu musuh. Sebab apa? Tuhan tuh menteror musuh kita, yaitu kuasa-kuasa kegelapan. Ingat, bagaimana ketika Sang Putra Tuhan Yesus berjalan di muka bumi ini. Iblis-iblis gemetar, ketakutan. Dia cuma hadir. Dia belum ngapa-ngapain, dia belum doa, belum melakukan sesuatu. Orang sudah roh jahat sudah ketakutan. Karena itu umat Tuhan, kenalilah the power of the promise. Tuhan berjanji pertama menyertai, tidak membiarkan, tidak meninggalkan. Itu sudah harga mati, sudah pasti. Itu ilmu pastinya Tuhan. Karena itu jangan khawatir apapun. Nikmatilah hadirat Tuhan, nikmatilah kehadiran Tuhan. Ketika kita belum dirumahkan, kita tidak merasakan hadirat Tuhan di rumah kita. Kita pikir hadirat Tuhan kalau kita di pertemuan besar, di gedung gereja dan sebagainya. No, in your very house, di dalam rumahmu, kamu bisa mengalami kehadiran Tuhan. Tidak usah 2-3 orang, 1 orang saja Tuhan hadir. Masih ingat bagaimana Yesus datang pada seorang perempuan Samaria yang dihina seluruh kota? Dia datang kepadanya, membangkitkan dia, dan dia menjadi pemberita tentang Kristus dan keselamatan pada seluruh kotanya. Yang bisa menggagalkan cuma kita sendiri. Tetapi selanjutnya ada bagian daripada Joshua. Bagian dia adalah ayat yang ke-8, yaitu merenungkan firman Tuhan siang dan malam, memperkatakannya, mempercayainya, dan tidak menyimpang ke kiri dan ke kanan. Dan janji Tuhan, a good success, akan mengalami perjalananmu berhasil, dan engkau akan mengalami sukses yang sejati. Sukses sejati bukan harta benda. Sukses sejati adalah menggenapi rencana Tuhan dalam kehidupan kita. Have a good success, warga kerajaan. God bless. Warga kerajaan Allah, tibalah saatnya kita di penghujung acara ibadah kita kali ini. Kita akan menutup, dan sebelumnya mari kita naikkan doa kita. Mari kita bersyafaat buat bangsa, buat kota, buat gereja kita, buat semua keluarga yang ada. Mari kita satukan hati, satukan pikiran dan iman kita. Kita boleh angkat tangan kita untuk memberkat, melepaskan berkat. Mari kita berdoa bersama. Allah Bapa, Allah yang Maha Kuasa, kami sungguh mengucap syukur pada Engkau Tuhan. Kami sudah menerima firman-Mu.
Dan kami saat ini mengangkat tangan kami berdoa untuk bangsa dan negara kami Tuhan. Kami berdoa untuk para pemimpin yang ada dari atas, dari pusat sampai ke daerah-daerah Tuhan. Kami berdoa untuk kota kami, untuk para pemimpin yang sudah Kau percayakan Tuhan. Mari Tuhan Kau lepaskan hikmat yang dari Engkau, sehingga para pemimpin kami ini boleh Kau izinkan mengelola sesuai, mengelola bangsa dan mengelola provinsi atau kota kami ini dengan hikmat yang dari Engkau, sesuai dengan kehendak dan rencana-Mu saja Tuhan. Kami terus berdoa untuk bangsa kami terus berdoa buat Jogja kota kami ini Tuhan, sehingga kami semuanya boleh Kau izinkan, Kau berikan kekuatan, sehingga kami boleh melalui wabah pandemik ini dengan baik Tuhan. Kami mengucap syukur karena kami tahu perlindungan-Mu sempurna atas bangsa kami, perlindungan-Mu sempurna atas kota kami Tuhan. Kami saat ini juga berdoa buat semua anggota jemaat di gereja kami, GBI Rock Sejahtera ini Tuhan. Kami berdoa buat semua jemaat, kami berdoa buat semua komsel Tuhan. Kami percaya bahwa Engkau melindungi semua anak-anak-Mu ini dengan darah Yesus. Perlindungan-Mu sempurna atas setiap kami, sehingga kami percaya dan kami imani COVID-19, virus corona ini tidak bisa menyerang anak-anak-Mu. Kami mendapatkan perlindungan yang sempurna yang dari Engkau. Kami percaya Engkau terus memberkati setiap kami, memberkati pekerjaan kami, memberkati usaha kami, memberkati studi anak-anak kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus, ini kami anak-anak-Mu. Dan kami saat ini siap untuk menerima berkat yang dari Engkau. Warga kerajaan Allah, angkat tanganmu, dimanapun Bapak, Ibu, Saudara sekalian berada saat ini. Kami kiranya Engkau menerima berkat Allah Bapa, Anak Yesus dan Roh Kudus, perlindungan yang sempurna yang dari Engkau. Engkau memberkati usaha pekerjaan kami, Engkau memberikan kesehatan yang baik bagi setiap kami. Berkat ini kami terima mulai hari ini, besok, lusa, bahkan sampai Tuhan Yesus menjemput kita di awan-awan permai, dan bahkan sampai selama-lamanya. Yang sudah menerima berkat, mari kita sama-sama katakan amin. Warga kerajaan Allah, terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.